Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Den Rizky Dwitama dengan NIM 15206250044. Oke, di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil analisis saya mengenai life jacket untuk pekerja offshore. Industri offshore atau lepas pantai adalah sektor vital namun memiliki risiko operasional yang inherent dan juga tinggi. Pekerja dihadapkan pada ancaman lingkungan yang ekstrim seperti ombak besar, cuaca tak terduga, dan risiko struktural yang menjadikan keselamatan maritim sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, penggunaan alat pelindung yang efektif, khususnya pada yang berkaitan dengan pencegahan tenggelam, bukan hanya kepatuhan regulasi, tetapi merupakan penentu kritis antara hidup dan juga mati. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap APD dapat berfungsi optimal dalam kondisi terburuk adalah tanggung jawab fundamental suatu perusahaan. Jadi ketika kita bekerja di laut, kita tidak akan pernah mengetahui bencana apa yang akan tiba-tiba menimpa kita. Maka dari itu kita harus selalu siap sedia untuk menghadapi bencana tersebut. Di antara APD tersebut, life jacket atau jaket pelampung memegang peran sentral. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bahwa banyak sekali jaket pelampung konvensional atau tipe busa yang digunakan di anjungan masih memadai secara daya apung minimal, namun seringkali kurang ergonomis dan juga minim fitur teknologi deteksi lokasi. Hal ini secara signifikan membatasi mobilitas pekerja dan yang lebih penting menghambat upaya search and rescue atau tim SAR. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan antara standar minimal dan kebutuhan operasional nyata di lapangan guna merekomendasikan solusi yang lebih unggul. Di sini saya memiliki beberapa rumusan masalah, di antaranya bagaimana prinsip fisika yaitu gaya apung atau Archimedes diterapkan pada desain life jacket yang efektif untuk pekerja offshore, apa standar dan regulasi yang berlaku, dan sejauh mana life existing memenuhinya dalam studi kasus ini, dan juga bagaimana perkembangan teknologi terkini dapat meningkatkan kinerja dan fitur keselamatan pada life jacket. Di sini tujuan analisis saya adalah menganalisis efektivitas life jacket yang digunakan saat ini berdasarkan teori dan standar keselamatan, mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan teknologi atau desain untuk keselamatan yang lebih baik. Dan metodologi penelitian yang saya gunakan adalah metode campuran atau mixed method, di mana saya menggunakan kuantitatif yang digunakan untuk perhitungan teknis, sementara kualitatif untuk mengevaluasi dampak non-numerik. Oke, kita masuk ke teori hukum fisikanya. Prinsip fundamental di balik fungsi life jacket adalah hukum Archimedes tentang gaya apung. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau Fb yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai Fb sama dengan P air dikali G dikali V tercelup, di mana P air adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan V tercelup adalah volume benda yang tercelup. Agar pekerja mengapung dengan aman di air, gaya apung yang dihasilkan oleh life jacket harus lebih besar daripada berat efektif pekerja, termasuk pakaian kerja, sepatu, dan helm setelah memperhitungkan kerapatan air. Untuk lingkungan offshore, standar keamanan seperti SOLAS menetapkan daya apung minimal yang harus diberikan umumnya sebesar 150 Newton. Selain daya apung, aspek krusial lainnya adalah stabilitas desain life jacket harus memastikan adanya kemampuan self-righting, yaitu kemampuan untuk dengan cepat membalikan posisi korban yang mungkin tidak sadar dari posisi telungkup ke posisi telentang, menjaga mulut dan hidung di atas permukaan air. Dan di sini saya mengambil penelitian terdahulu, yaitu use of three-dimensional technology to construct ergonomic patterns for a well-fitting life jacket of heterogeneous thickness. Kenapa saya memilih jurnal ini? Karena menurut saya jurnal ini berkaitan dengan analisis yang saya gunakan, yaitu mengenai dukungan klaim ergonominya, basis data komparatifnya, dan juga kontribusi pada rekomendasinya. Oke, kita lanjut ke perkembangan teknologi industri. Industri keselamatan telah berevolusi jauh melampaui life jacket busa konvensional. Perkembangan teknologi terkini berfokus pada integrasi digital dan ergonomi untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Di mana ada beberapa perkembangannya seperti life jacket inflatable atau mengembang secara otomatis yang saat ini sudah dijadikan sebagai standar modern di banyak operasi offshore. Jaket ini itu lebih ringkas dan nyaman saat tidak digunakan dan bisa
mengembang secara otomatis melalui sistem silinder CO2 saat terendam air atau diaktifkan secara manual. Hal ini meminimalkan hambatan gerakan dan juga resiko kelelahan thermal. Selanjutnya ada sistem deteksi lokasi terintegrasi, yaitu pengembangan paling signifikannya adalah penyematan teknologi AIS atau Automatic Identification System atau PLB, yaitu Personal Locator Beacon kecil, di mana alat ini itu mengirimkan sinyal bahaya dan juga koordinat GPS-nya ketika life jacket-nya mengembang. Hal ini tuh bisa memangkas waktu search and rescue atau tim SAR buat menemukan si titik life jacket tersebut yang harus dari berjam-jam bisa menjadi hitungan menit, di mana ini tuh bisa meningkatkan peluang penyelamatan secara drastis. Dan yang terakhir adalah mengenai materialnya dan juga ergonominya. Penggunaan material yang lebih maju seperti busa sel tertutup hidrofobik atau tidak menyerap air menawarkan daya apung yang lebih konsisten. Selain itu, desain telah disesuaikan dengan anatomi tubuh pekerja offshore, mendistribusikan berat merata agar tidak mengganggu tugas kerja. Kita masuk ke analisis studi kasus. Di sini fokus analisis saya adalah pada jaket pelampung busa standar dengan gaya apungnya 165 Newton. Yang pertama mengenai kepatuhan standar, jaket pelampung busa tipe ini umumnya bersertifikasi SOLAS atau Safety of Life at Sea, yaitu 165 Newton. Sertifikasi ini menegaskan bahwa jaket tersebut memenuhi standar daya apung minimum yang diwajibkan secara internasional. Ini berarti jaket tersebut lulus persyaratan dasar regulasi keselamatan maritim. Lalu selanjutnya adalah efektivitas daya apung. Untuk menilai keamanan, jaket ini menerapkan hukum Archimedes dengan data realistis. Daya apungnya atau FB jaket ini adalah 165 Newton dalam air laut. Tubuh pekerja offshore dengan alat pelindung diri memiliki berat efektif yang hampir netral, yaitu sekitar 10 Newton. Berarti maka dari itu, dengan gaya apung 165 Newton, jaket ini bisa memberikan gaya angkat sisanya, yaitu 165 Newton dikurang 10 Newton, yaitu 155 Newton. Margin ini berfungsi sepenuhnya untuk menjaga kepala dan leher pekerja di atas permukaan air, serta menahan berat pakaian kerja yang basah. Meskipun memenuhi standar, margin ini tuh dianggap minimal karena tidak memperhitungkan pakaian berat yang menyerap air atau kondisi ombak yang ekstrim. Jadi pada intinya perhitungannya itu tinggal jika 165 Newton tinggal dikurangi sama berat efektifnya sekitar 10 Newton, maka jadinya marginnya adalah 155 Newton. Selanjutnya mengenai ergonomi dan juga kenyamanan. Nah, tapi mengenai ergonominya, jaket busa standar ini terbukti masih kaku dan juga menghambat gerakan saat pekerja melakukan tugas teknis. Dari observasi dan wawancara yang ada, beberapa pekerja melaporkan jaket ini sangat tidak nyaman dan sering dilepas ketika mereka sedang tidak dalam pengawasan. Masalah ergonomi ini secara langsung meningkatkan resiko kelelahan dan juga mengurangi kepatuhan pekerja dalam memakai APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya adalah mengenai kemampuan deteksi atau save and rescue-nya. Jaket pelampung busa standar ini kan cuma mengandalkan fitur seperti peluit dan lampu manual. Jadi kalau nanti seburuk-buruknya mereka dalam bahaya, mereka nggak akan ada GPS atau AIS yang terintegrasi seperti tadi. Jadi kita tuh nggak bisa mendeteksi si korbannya ada di mana, apakah mereka dalam bahaya. Nah, hal ini tuh bisa membuat atau mendeteksi korban menjadi sangat sulit di malam hari atau saat cuaca buruk dan bisa memperpanjang waktu kritis penyelamatan secara signifikan. Dan yang terakhir mengenai analisis biaya dan menganalisis biaya versus manfaatnya. Analisis biaya membandingkan jaket busa standar yang murah dengan model yang inflatable, canggih atau lebih mahal dengan manfaat keselamatannya. Meskipun model canggih ini harganya lebih mahal, sampai 5 kali lipat lebih mahal, tapi peningkatan drastis dalam peluang hidup korban terjadi karena waktu deteksi SAR yang lebih cepat membenarkan investasi tersebut. Dalam industri offshore, resiko fatalitas jauh lebih mahal daripada biaya APD yang canggih. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Analisis menunjukkan bahwa jaket pelampung busa standar, yaitu 165 Newton, meskipun memenuhi persyaratan minimal SOLAS atau Safe of Life at Sea, secara fungsional sudah usang. Jaket tipe ini terbukti memiliki ergonomi yang buruk yang secara faktual menghambat mobilitas kerja dan mengurangi kepatuhan pengguna. Kelemahan teknis terbesarnya adalah tidak adanya integrasi AIS atau GPS yang mengakibatkan waktu search and rescue atau tim SAR menjadi sangat lama dan secara signifikan meningkatkan risiko fatalitas.
Oleh karena itu, implikasi praktisnya adalah bertahap menuju model yang inflatable atau canggih. Angka ini diperlukan untuk meningkatkan keselamatan kerja dan memastikan efektivitas operasi SAR saat terjadi insiden man overboard. Dan untuk rekomendasinya, untuk pengembangan ke depan mungkin bisa difokuskan ke arah peningkatan kemampuan deteksi dan kenyamanannya. Disarankan agar industri mengarah pada pengembangan sistem deteksi otomatis yang dapat mengirimkan sinyal bahaya segera setelah mendeteksi ketidaksadaran pengguna. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menemukan material busa yang lebih fleksibel yang dapat mempertahankan daya apung tinggi tanpa mengganggu ergonomi. Terakhir, untuk meningkatkan standar industri secara keseluruhan, regulator harus didorong untuk merevisi standar keselamatan guna mewajibkan integrasi teknologi pelacak lokasi, yaitu AIS atau GPS, pada semua life jacket yang digunakan di lingkungan offshore. Jadi menurut saya, pada kedepannya, pada life jacket ini harus ada sistem deteksi yang lebih kuat lagi. Jadi ketika sudah ada sinyal bahaya langsung nyampai ke pusat. Jadi kita langsung tahu kalau si pemakai ini dalam kondisi bahaya. Dan juga untuk pada desain karena pada saat ini mungkin masih banyak desain life jacket yang tidak nyaman digunakan oleh para pekerja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf sekali jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.